Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Kiram wal Mukhtaram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan yang saya hormati seluruh dosen sivitas akademik di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya atas nama Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi tentang anatomi Auguste Comte yang diampu oleh Bapak Babul Bahrudin MPD. Nah, di sini saya sudah menggambar. Di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Auguste Comte. Yang kedua tentang konteks sosial dan konsep dan teori sosial Auguste Comte. Kemudian kita akan membahas sosial statistik dan sosial dinamik dan metodologi yang digunakan Auguste Comte. Kemudian kita akan membahas tentang unit analisis yang digunakan oleh Auguste Comte, kemudian jenis realitas, dan yang terakhir bias atau keterpihakan teori dan mazhab. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Kemudian beliau meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 5 September 1857 pada umur ke-59. Keluarganya beragama Katolik, berdarah bangsawan. Kemudian beliau sekolah di École Polytechnique Prancis, namun tidak selesai dan melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Nah, kemudian beliau menjadi sekretaris Saint-Simon sehingga masuk dalam kalangan intelektual. Sifatnya yang suka memberontak membuatnya paranoid dan mencoba bunuh diri. Pernikahannya dengan Caroline Massin tidak bahagia karena sifatnya pemarah dan arogan. Nah, Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Gagasan dasar positivisme yang pertama yaitu kaum positivis percaya bahwa masyarakat adalah bagian dari alam dan metode positivis harus diterapkan untuk mengungkapkan hukum-hukum alam tentang masyarakat. Kemudian yang kedua, ilmu atau sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid dan hanya fakta-fakta empiris yang dapat menjadi objek pengetahuan. Kemudian yang terakhir, positivisme menolak segala hal di luar fakta empiris dan menolak penggunaan metode di luar yang digunakan untuk mengkaji fakta empiris. Kemudian yang kedua adalah sosial dinamis. The law of three tracks yaitu adalah perkembangan manusia melalui 3 tahap. Yang pertama, teologi metafisika dan positivis.
Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sosial dinamis. Perkembangan pemikiran manusia yaitu memiliki 3 tahap. Yang pertama teleologi, yang kedua metafisika, dan yang terakhir positivistik. Di dalam menyusun susunan ilmu pengetahuan, Comte menyadarkan diri kepada tingkat perkembangan pemikiran manusia dengan segala tingkah laku yang terdapat di dalamnya, sehingga seringkali terjadi di dalam pemikiran manusia. Kita menemukan suatu tingkat pemikiran yang bersifat saintifik. Nah, di dalam tahap teologis di sini terdapat beberapa tahap-tahap, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama filiteisme, politeisme, dan monoteisme. Nah, tahap teologis ini mengandalkan bahwa semua gejala dihasilkan oleh tindakan langsung dari hal-hal yang bersifat supranatural. Yang kedua, pengetahuan yang tercipta bersifat absolut dan final. Perlu kita ketahui bahwa tahap fetisisme di sini adalah tahap di mana percaya kepada hal-hal yang supranatural. Kemudian politeisme yaitu sudah mulai percaya kepada dewa-dewa. Kemudian yang ketiga yaitu monoteisme. Pada tahap ini mereka percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu dewa.